Rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan menjawab pertanyaan saudara-saudara kita yang sudah banyak masuk ke WA tentang benda-benda bertuah. Ada juga kemarin yang bertanya tentang jimat kembang kandel. Gus, apakah ada jimat kembang kandel? Ada, saudaraku. Nanti kalau saatnya pas akan saya buatkan edukasi tentang jimat kembang kandel. Nanti akan saya carikan di peti penyimpanan benda bertuah koleksi saya, saudaraku. Karena saya ingat saya dulu itu benda-benda bertuah yang saya koleksi itu lengkap. Sepertinya ada, tapi nanti ya, saudaraku, kalau waktunya pas atau saatnya pas, seperti itu. Dan ada juga yang bertanya, apakah benda bertuah itu pembesar-pembesar atau pejabat-pejabat itu menggunakan media seperti benda bertuah, Gus? Ini sebenarnya pertanyaan yang jarang sekali, saudaraku. Namun kalau menurut saya sih bagus. Karena mikirnya kalau orang-orang awam itu kan ya media keselamatan itu dipakai ya buat keselamatan, buat jaga diri, buat ya yang sering-sering itu ya itu, saudaraku, buat penangkal anti begal, anti rampok, seperti itu sih. Namun sebenarnya, saudaraku, ya benda-benda bertuah itu, apalagi kalau musim-musim sekarang ya, saudaraku, ini kan mau musim pemilu, itu sama saja sebenarnya, saudaraku. Pejabat-pejabat kita itu mulai dari yang kelas bawah sampai ke atas itu banyak juga yang menggunakan atau memakai media benda-benda bertuah. Sampai ke menteri-menteri itu sama saja, saudaraku. Apakah presidennya juga pakai benda bertuah, saudaraku? Sebenarnya sih pakai, saudaraku. Namun kan tidak ada yang pernah ngekspos dan juga tidak berani, saudaraku. Karena itu sifatnya pribadi, seperti itu. Makanya kalau orang yang bahasanya pikirannya sempit, sedikit-sedikit ngata-ngatain musyrik, syirik gitu, coba saja kalau berani pejabat-pejabat yang menggunakan media sarana benda bertuah itu katain seperti itu, pasti di-sel, dipenjarakan. Seperti itu ya, saudaraku, ya. Sebenarnya begini, saudaraku, benda bertuah itu tidak ada sangkutnya dengan apa ya bahasanya, dengan yang lain sih sebenarnya. Karena itu barang peninggalan, di samping itu kan melestarikan budaya, seperti itu, tidak ada sangkut pautnya dengan yang lain. Contoh, saudaraku, yang sering mengatain itu tadi ya, saudaraku, seperti musyrik, syirik itu pakai HP juga, kalau dikatain seperti itu orang itu marah, saudaraku. Marah, orangnya marah pasti. Ya karena orang seperti itu apa ya, saudaraku, terlalu sempit pemahamannya. Ya mungkin apa ya, perginya itu sama ayam itu jauhan ayam, jadi kurang paham, jadi seperti itu. Contoh kalau di daerah
Arab sana ya saudaraku, itu kan banyak juga yang membakar dupa sana itu. Kalau di daerah Indonesia sini itu sebagian itu kalau ada orang bakar dupa gitu kan, ya itu kalau orang pemikirannya sempit ya itu saudaraku dikatain musyrik dan sebagainya seperti itu. Sebenarnya bahasa-bahasa musyrik itu saudaraku ya, itu melegendanya kok di era-era zaman Belanda saudaraku, kalau saya amati. Karena apa ya, karena gini, zaman dulu Belanda meskipun menguasai Indonesia itu terlalu lama saudaraku, namun tidak bisa memilikinya. Dan orang-orang yang selalu berani melawan penjajah itu malah orang-orang yang asli pribumi saudaraku, leluhur-leluhur kita. Seperti itu saudaraku. Karena itu dia apa ya, di samping membela negaranya saudaraku ya, itu punya ageman-ageman, benda-benda peninggalan leluhur itu susah untuk dikalahkan saudaraku. Meskipun harus, kalau dulu itu kan ada gerilya seperti itu bahasanya, tetap selalu melawan. Seperti itu saudaraku, itu yang harus dipahami, tidak ada sangkutnya dengan yang lain. Karena apa? Karena orang itu mikirnya kalau zaman Belanda saudaraku ya, Belanda itu kejam itu saudaraku. Di samping ahli fitnah, dia mengadu domba supaya ulama-ulama atau orang-orang pribumi dulu yang selalu istilahnya itu mempertahankan tanah air itu, yang benar-benar membela bumi pertiwinya itu saudaraku ya, itu susah dikalahkan saudaraku. Jadi ya itu dipasal sama bahasa itu saudaraku, seperti itu. Dan kalau sekarang itu yang banyak itu kan, yang sering ngata-ngatain seperti itu kan, yang jidatnya hitam itu saudaraku. Orang katanya muslim namun kalau kopiahnya itu dilepas, itu yang jidatnya hitam loh saudaraku. Katanya muslim kok seperti itu. Padahal apa ya saudaraku ya, ya kalau dipahami, kita itu kan bersaudara, tidak ada sangkut pautnya dengan itu tadi. Tapi orang-orang seperti itu kan, itu saudaraku ya, diambil menangnya sendiri gitu loh. Payah orang-orang seperti itu saudaraku. Dia merasa sok apa ya, lebih daripada orang lain, seperti ya itu. Dan kalau dipikir saudaraku, orang kalau benar-benar ahli ibadah itu, setahu saya dari zaman dulu itu pasti wajahnya bersinar saudaraku. Nah, terus itu jidatnya hitam itu, masa dibentur-benturin ke lantai keramik kan ya aneh. Orang seperti itu payah saudaraku. Orang-orang ya cuma di luarnya saja orang seperti itu yang merasa sok muslim itu tadi. Intinya ya saudaraku ya, benda bertuah itu tidak ada sangkutnya dengan itu tadi saudaraku ya. Karena apa? Karena benda bertuah itu bagian dari peninggalan leluhur yang harus wajib dilestarikan. Karena zaman dulu pejuang-pejuang kita itu pakai benda-benda bertuah itu ya buat melawan penjajah saudaraku. Dan ya kalau ada orang-orang seperti itu pasti dulu peninggalan Belanda, anak cucunya Belanda saudaraku, harus hati-hati juga. Intinya kita itu kalau ditanya saudaraku ya, memintanya juga sama Allah. Sedangkan wali-wali zaman dulu aja itu saudaraku ya, seperti Wali Songo, Sunan Kalijaga itu juga punya simpanan keris, punya peninggalan keris-keris pusaka. Sunan Kudus juga itu punya.
Dan zaman dulu juga tidak ada yang ngata-ngatain seperti itu, saudaraku. Ya, semoga edukasi kali ini saudaraku lebih paham ya. Intinya pokoknya benda bertuah itu dipakai buat kebaikan. Tidak ada sangkutnya dengan yang lain itu tadi, bahasanya dengan agama dan sebagainya, karena itu bagian dari budaya. Seperti itu. Intinya kalau kita beribadah ya kita beribadah. Kalau beribadah itu kan urusan kita sama Allah, apalagi kalau sholat itu kewajiban. Seperti itu ya saudaraku. Dan kita teruskan lagi saudaraku edukasinya. Benda bertuah itu tadi saudaraku, dari zaman kerajaan dulu itu juga memang dipakai orang-orang dulu juga. Itu sudah ada sebelum kerajaan zaman dahulu saudaraku. Makanya kerajaan zaman dahulu saudaraku ya, itu kalau penjajah dari luar negeri itu zaman dulu seperti kayak Belanda itu belum masuk saudaraku. Sedangkan zaman dulu orang-orang Cina itu yang pernah masuk ke Majapahit itu aja pada pulang saudaraku, karena dipakai itu tadi benda bertuahnya buat perisai. Jadi ya susah dikalahkan juga intinya. Dan kalau zaman sekarang saudaraku ya itu tadi saudaraku, gunakanlah untuk kebaikan. Kalau itu sampai musnah saudaraku, hancur negara ini, hancur. Karena ya itu tadi, sama begal aja udah pusing, apalagi kalau dijajah lagi, kan repot saudaraku ya. Paham maksud saya? Sama begal aja udah pusing, apalagi sama penjajah. Seperti itu. Makanya kalau punya benda bertuah, barang peninggalan ada di antara saudara-saudaraku sekalian, itu wajib disimpan, dilestarikan buat peninggalan ke anak cucu, buat ya sejarah saudaraku. Nanti biar baik, jadi anak cucu kita itu paham, tahu peninggalan dari leluhur kita juga, seperti itu. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian dulu ya edukasinya kali ini, semoga lebih bermanfaat. Cukup sekian dulu. Salam rahayu, salam hormat, saya Gus Edi.